وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah, dengan limpahan rahman dan rahim daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita diberikan satu karunia, diberikan taufik hingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita selaku muslim sesuai dengan tuntunan tatanan ikutan yang dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat maghrib dengan berjamaah. Ini tidak semua orang mampu. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah bukan dikarenakan dekatnya rumah kita dengan masjid, fitnya kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat, bukan. Semata-mata daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lebih sehat, tetapi dia tidak mampu melangkahkan kakinya untuk menuju daripada masjid, melangkahkan kakinya untuk memijak daripada tangga-tangga masjid. Dia mampu atau sanggup mendaki daripada gunung, bukit, tetapi belum tentu sanggup menampakkan kakinya di tangga-tangga masjid yang mungkin hanya beberapa undakan saja. Kekuatan ini hanya Allah yang berikan. Maka tatkala kita diseru oleh muazin, hayya 'alas shalah, maka kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ada kekuatan. Karena manusia ini dhaif semuanya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita syukuri, nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia lagi, sehingga dapat melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Sholat isya nanti kita laksanakan dengan berjamaah, kita syukuri. Pasti kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Tinggi nilai daripada sholat yang kita lakukan dengan berjamaah. Imam Muslim dalam salah satu hadis meriwayatkan, jika kita tahu, maka mungkin ya pengurus-pengurus masjid atau pejabat-pejabat masjid akan susah. Susah apa? Bukan susah hari ini membuat lebar masjid, tapi akan mempersempit masjid. Saking banyaknya jamaah. Dalam hadis dikatakan sholatul jamaah rahmah wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Salat berjamaah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang nilainya lebih tinggi daripada dunia dan seluruh isinya.
Nilai daripada sholat berjamaah lebih tinggi daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian Rasulullah SAW katakan, wal jama'atu rahmah. Berjamaah ini menyebabkan turunnya daripada rahmat Allah. Wal furqatu azabun. Munfarid, sendiri-sendiri akan menyebabkan datangnya azab. Ya. Azab terbesar, azab terkecil. Ya. Azab terkecil menimpa diri-diri kita. Kita lihat sekarang ini berapa banyak jika dibandingkan dengan orang-orang tua kita dulu. Ya. Orang yang usianya baru 40 tahun kadang-kadang tangannya sudah gini, gemeter begini. Ya kan? Baru 40 tahun. Kadang-kadang 30 tahun udah kena stroke. Ya. Alhamdulillah kita di sini semuanya sama seperti di Indonesia. Kita mengaku muslim, ahli sunnah wal jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau kita berpikir kenyataan yang ada, malu kita kalau kita mengaku seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab hadis, di dalam kitab Al-Muntaqa memberikan satu tarjih, keputusan hukum yang beliau buat. Salat berjamaah ini sebenarnya kalau bagi Imam Syafi'i hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain, kan kita ngaku semuanya. Saya nih muslim ahli sunnah wal jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i, kencingnya berdiri, sholatnya sendiri, minumnya tangan kiri, hatinya pada iri, akhirnya jamaahnya pada lari. Ini kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada. Betul tak? Di Indonesia juga begitu. Kenyataan yang ada. Maka kita semua selalu didera oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jauh daripada tuntunan dan tatanan yang benar. Sahabat dahulu berani mengatakan, sufufuna ka sufufil malaikah. Saf kami seperti barisannya para malaikat. Berani kita katakan seperti itu? Tidak berani kita, Pak. Ada kawan saya dari Madinah katakan, oh kalau sekarang akhirnya harusnya kita berani mengatakan suku punah kasukupil kerupuk. Kerupuk. Sap kita ini seperti sapnya kerupuk. Tahu kerupuk kawan? Ya, makanan di Indonesia ini kerupuk itu kan garisnya seperti ini, Pak. Ya, tidak lurus, pisah-pisah. Maka dengan mudah akan dihancurkan. Perp sama anak kecil pun hancur. Ya. Oke, hari ini gimana kita buat? Makmurkan masjid-masjid. Bukan hanya satu masjid, kewajiban kita adalah memakmurkan masjid-masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Masajid jamak taksir. Masjid-masjid, bukan satu masjid. Kewajiban kita untuk memakmurkan masjid. Maka masjid ini disebut sebagai Baitul Muttaqin, rumah orang-orang yang takwa. Baitul Mu'minin, rumah bagi orang-orang yang beriman. Oh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara seperti ini sangat penting kita ulang-ulang lagi. Kita ulang-ulang lagi. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah titipkan ke dalam diri manusia ini dua sifat yang pasti siapapun memilikinya. Sifat apa? Sifat salah dan lupa. Salah dan lupa. Contoh, Pak, di antara kita yang hadir di sini kan ada doktor, ada profesor nih ya. Pasti kalau kita diajukan satu pertanyaan, lupa, saya pun akan lupa juga.
Toh imam pun kalau ditanya lupa juga. Pertanyaan ini mudah. Siapa di antara kita yang ingat jumlah kancing bajunya? Dr. Usman ingat gak? Tak ingat. Setiap hari kita pegang. Betul gak? Betul gak, abang? Ya, setiap hari kita pegang di kancing baju. Tetapi kita lupa. Apabila yang nampak saja lupa, apalagi yang tidak nampak. Pasti dan pasti kita lebih lupa lagi. Maka dalam ajaran agama, inilah kewajiban kita. Dan merupakan bentuk, apabila kewajiban ini kita laksanakan, akan menjadi bentuk kesempurnaan daripada iman kita. Saling mengingatkan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Okay. Iman kita memang hari ini, Pak. Iman kita kalau di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, Rasulullah katakan al-iman yazid wa yanqus. Kondisi keimanan di saat itu kadang meningkat, kadang turun. Tapi umat akhir zaman ini bukan seperti itu, Pak. Ya. Siapapun orangnya, umat akhir zaman bukan imannya naik dan turun, imannya keluar masuk. Ya. Imannya keluar masuk. Nanti kalian akan dapati yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran. Di pagi hari dia beriman, sorenya telah kafir. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Berarti iman kita ini keluar masuk. Maka Allah ingatkan pentingnya bagaimana untuk mengistiqomahkan keimanan kita ini, sehingga iman kita ini selalu ada. Karena begitu sangat urgentnya, begitu sangat pentingnya perkara iman ini, sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa. Angin boleh tidak berhembus, matahari boleh tidak terbit, ya. Air boleh tidak mengalir, tapi iman jangan sedetik pun berhenti. Maka Rasul doa, Allahumma inni as'aluka imanan daimah. Pernah gak kita doa kayak gitu? Jarang kali kita doa. Kita mintanya, Masya Allah, banyak rezeki, umur sehat, umur panjang. Nggak enak umur panjang, nggak enak. Ya. Orang sekarang kalau dikasih umur panjang banyak maksiat. Dan ketika dia maksiat, dia nggak ngaku maksiat. Bodohnya orang sekarang, jahilnya orang sekarang, ketika dia buat maksiat, dia tidak merasa berbuat maksiat. Apa buktinya? Dia doa, ya Allah, apa dosa hamba ya Allah sehingga diberikan ujian seperti ini. Emangnya kamu melihat wanita yang bukan muhrim itu nggak dosa? Coba. Memangnya tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui kumandang muadzin enggak dosa? Jadi kita seperti itu. Maka inilah hari ini di mana-mana, di seluruh dunia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan negeri-negeri yang lain, berupaya untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia. Takut terkena kanker, takut terkena jantung, takut terkena diabetes, betul ya?
Ya Pak ya? Walhal penyakit-penyakit seperti ini Pak, penyakit-penyakit seperti ini akan mendekatkan orang-orang yang jauh. Dan efek negatifnya hanya di dunia saja. Tapi hari ini tidak ada orang berpikir bagaimana menghilangkan penyakit yang ada di hati-hati kita. Yang apabila dijangkiti, dan pasti dijangkiti oleh kita. Terjangkit penyakit ini akan menjauhkan orang-orang yang dekat kepada kita. Maunya marah-marah, hatinya iri, dengki. Ya. Ulama beritahu, kurun umat saat ini Pak, didera dengan 6 penyakit yang sangat berbahaya. Yang akibat penyakit ini bukan hanya di dunia saja, tapi dia akan mengalami kesengsaraan akhirat yang selama-lamanya. Apa penyakit yang pertama? Penyakit yang pertama adalah penyakit syirik dan kufur. Penyakit syirik dan kufur. Pernah nggak kita buat simposium, buat seminar? Ayo sama-sama kita berantas penyakit syirik dan kufur. Ada Pak? Ada nggak Pak? Pernah dengar nggak gitu? Nah, penyakit ini didera semua orang, diderita oleh semua strata masyarakat, baik masyarakat miskin, kaya, yang awam maupun yang cendekia, yang rakyat maupun yang tidak rakyat, yang pejabat. Ini ada penyakit syirik dan kufur. Bagaimana mengobati penyakit syirik dan kufur? Apa obatnya? Di tengah-tengah masyarakat seperti inilah dahulu Rasulullah SAW dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit syirik dan kufur tidak akan hilang, walaupun kita hari-hari mengkaji kitab akidah, kitab tauhid, mengkaji sifat 20, tidak akan hilang itu penyakit syirik dan kufur. Karena penyakit syirik dan kufur hanya hilang dengan dakwah. Dakwah apa? Dakwakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka penyakit syirik dan kufur hilang. Mana dalilnya? Ada. Kita lihat di dalam surah Yusuf. Ya, kalau nggak salah ayat 108 atau 110, saya lupa. Ya. Kul hajihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Penghujung ayat mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Bukanlah aku termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah. Hari-hari kita bicarakan kebesaran Allah, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Hafiz. Katanya kul, katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh umat. Untuk apa? Mengajak manusia untuk taat kepada aku, untuk kenal kepada aku. Maka semua ayat-ayat tauhid ini adalah perintah. Sebenarnya pandainya orang-orang di luar Islam ini, kalau baca ayat kursi untuk mengusir kuntilanak, genderuwo. Bukan. Tadi kita baca dalam wirid itu indah sekali. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh umat. Tentang apa? Tentang aku. Esakan aku saja. Esakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, berlindung hanya kepada aku saja. Betul.
Tapi ini enggak. Apabila hari-hari kita bicarakan dakwah, maka masuk besaran Allah. Ilah-ilah yang lain akan hilang. Hari ini karena kita tidak pernah bicarakan kebesaran Allah, Pak, maka banyak umat Islam lebih kenal Coca-Cola daripada Allah. Satu ketika kami ke Irian Jaya, Pak, di ujung Irian Jaya, di tengah hutan. Kami jalan kaki di tengah hutan, ya, hampiri sebuah kedai. Maka dikatakan, Ustaz mau minum Coca-Cola. Coca-Cola ada di sana. Masya Allah. Mereka lebih kenal Coca-Cola daripada kenal Allah. Kenapa? Karena hari-hari ini kita tidak iklankan. Iklan itu bahasa Arab. A'lana yu'linu iklanan. Di sini kan iklan ya, promotion. Ini bahasa Arab. Jarang sekali kita mau mengiklankan kebesaran Allah kepada anak kita, kepada istri kita. Maka penyakit-penyakit syiriknya, ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita yang punya istri, maka istri kita akan mengatakan, oh, kalau tidak ada bapak kamu, kamu nggak bisa sekolah. Kalau tidak ada bapak kamu, kamu nggak bisa makan. Ada nggak terlontar ucapan seperti ini, Pak? Kalau ada terlontar ucapan seperti ini, jangan marah ya, Pak ya. Ini muzakarah loh, Pak ya. Kalau salah saya siap ditegur. Berarti kita telah menjadi Fir'aun kelas kecebong. Ya, tahu nggak? Kelas kuman. Ya, kelas bakteri. Iya, Firaun yang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Setiap hari kita janji kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Khaliquhum, malikuhum, razikuhum, hafizuhum. Apa ini alam? Kullu ma siwallahu yusamma alam. Semua daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala disebut alam. Kenapa? Baru. Adanya diadakan. Malaikat juga alam. Kantor kita alam. Kalau tanpa izin Allah. Makanya wajar karena hari ini seperti itu. Berapa banyak orang Islam meninggal dunia tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka obati ini. Ya. Ini Pak, penyakit yang pertama penyakit syirik dan kufur. Obatnya hanya dakwakan la ilaha illallah. Bukan hanya kita kaji-kaji, alhamdulillah. Sudah banyak kajian, Pak. Tapi yang penting. Maka seluruh sahabat-sahabat ini buat. Yang kedua penyakit kita apa? Fahsya dan munkar. Penyakit fahsya dan munkar. Penyakit fahsya dan munkar tidak akan hilang. Kami di Jakarta banyak itu buat laskar-laskar untuk menghancurkan tempat-tempat maksiat. Betul ya? Di sini ada enggak? Banyak. Kalau di Jakarta tuh pandai Pak, orang-orang yang membina bangunan-bangunan maksiat itu pintar. Karena bangunan itu semuanya ada insurannya, ada asuransinya. Yang tadinya dia terbuat dari papan, ketika dihancurkan, insya Allah bulan depan atau tahun depan akan jadi 3 tingkat bangunan untuk maksiatnya. Paksa dan munkar tidak akan hilang kecuali dengan kita laksanakan sholat yang betul dan dakwakan pentingnya sholat. Hakimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Sungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan fahsya dan munkar. Sholat yang bagaimana? Yang jadi pertanyaan, sholat kita sholat yang bagaimana?
Orang-orang tua kita kalau sholat itu diperbaiki rukun fi'linya, rukun qaulinya, rukun qalbinya. Dia sholat di mana tempat dikumandangkan azan. Dia sholat dengan cara berjamaah. Membina sholat, bukan mengerjakan sholat. Kena pengertian aqimus sholat. Dalam kitab-kitab tafsir klasik dikatakan yu'addunaha bihuquqiha kama faradallahu alaih. Tunaikan perintah sholat ini dengan semua hak-haknya. Hak waktu. Bukan kita yang mengatur waktu sholat, Allah yang mengatur sholat. Andainya kita hari ini orang beriman, Pak. Tidak di Indonesia, tidak di Malaysia dan negeri lain diatur. Allah sudah katakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Kita ganti inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mau kita. Bukan mau kita tapi mau kita. Tempatnya mau kita, caranya mau kita, waktunya mau kita. Hancur. Maka imam-imam terdahulu semuanya begitu. Sahabat semuanya. Itu ketika kami di Jawa Barat jumpa dengan seorang yang sudah tua. Zikirnya subhanallah. Kami tanya. Ya, Abah Kiai ini mendapatkan silsilah zikir ini dari siapa? Dari guru. Guru Abah Kiai dari siapa? Dari guru. Gurunya daripada Abah Kiai dari tuan guru ini. Tuan guru ini. Sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu saya tanya, Rasulullah tuh kalau sholat fardu di mana? Di masjid. Kalau gitu terjadi penyimpangan. Mana yang menyimpang? Apa Rasulullah atau kita? Rasulullah atau kita yang terjadi? Masya Allah. Akhirnya subuh-subuh datang dia Pak, sholat berjamaah. Allah. Fahsya dan munkar tidak akan hilang kecuali dengan sholat berjamaah. Dan tidak ada hadis yang mengatakan kalau fahsya dan munkar ini kita hancurkan tempatnya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis. Kebetulan saya tanya dengan dosen saya dari Mesir. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, rubah, bukan hancurkan. Bukan falyuhlik, bukan. Falyughayyir, rubah. Ajak ahli-ahli maksiat untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijaja al-haq wa jahaqal batil. Datangkan yang hak maka hilang batil. Ada satu majma' minum khamar, berjudi. Datang kita pukuli mereka. Mereka akan pecah. Akan buat halakoh yang banyak. Yang tadinya satu tempat akan apa? Menyebar. Tapi dengan kita datangkan yang hak. Ajak dia untuk taat pada Allah. Ajak untuk taklim. Ajak untuk di masjid. Nasihat agama dengan penuh kasih sayang. Maka orang itu kan tersentuh hatinya. Dia akan mengajak kawan-kawannya untuk taat. Hilang tidak? Wal yughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani. Kalau tidak mampu seperti itu dengan lisan kita. Nasihat dengan kasih sayang. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Apakah Rasulullah marah? Mereka katakan, "Wahai anak muda, sini duduk. Apa yang kau cakapkan pada izinkan aku berzina?" Maka Rasulullah saya katakan, "Wahai anak muda, bagaimana perasaan kau jika ibu kau ini dizinai oleh orang? Ya Rasul, akan saya tebas batang lehernya." Engkau marah seperti itu, bagaimana dengan orang lain akan seperti itu juga. Masya Allah. Lembut disentuh hati. Berubah tidak anak muda tadi?
berubah. Maka perawi hadis mengatakan semenjak itu perbuatan maksiat yang paling dia benci adalah perzinahan. Saudara kita datang mulia, ada di hatinya sesuatu yang besar, yang lebih besar daripada 7 lapis langit dan bumi. Insyaallah Pak, dakwakan. Yang ketiga, penyakit kita yang ketiga, zaluman jahula. Udah zalim jahil. Berapa banyak sekarang umat Islam tatkala dia berbuat maksiat, enggak malu-malu, malah senang Pak. Ya. Kita di tanah Melayu dulu sangat malu sekali jika ada anak dara kita hamil di luar nikah. Malu tak? Bagaikan tercoreng muka kita. Sekarang tak lagi Pak. Malah kita buat pesta besar-besar. Maka siapapun yang hadir akan mendapatkan dosa daripada maksiat yang dibuat. Pernikahan seperti ini wajib kita tidak hadiri. Kita majlis syariah. Tapi apa yang terjadi? Dulu kalau dinikahkan secara sembunyi-sembunyi, diungsikan dia jauh daripada kampungnya. Bahkan sampai maksiat Pak. Kami pernah dengar sayup-sayup. Ada seorang ibu Pak, doa di multajam. Ya Allah, hari ini anak saya sedang ikut kontes dangdut di TPI, maka menangkanlah ya Allah. Doanya di sana untuk jadi penyanyi dangdut, dia doa di sana. Masya Allah. Ya. Ini bukan kejadian nyata Pak. Ya. Maka zuluman jahula ini tidak akan hilang Pak, tidak akan hilang. Dalam petuah seorang wali dikatakan, ya, yen kali wis ilang kedungi, yen pasar wis ilang kumandangnya. Yen pasar wis ilang kumandangnya dikatakan. Yen kali wis ilang kedungi. Agama tidak akan merasuk ke dalam hati umat hari ini. Walaupun institusi agama, university agama setiap tahun mewisuda sarjana agama, master agama, doktor agama, profesor agama, tetapi kita susah mencari orang-orang yang jiwa agama. Ya. Bagaimana caranya? Zuluman ilmu. Dakwakan daripada suasana syariat ini hidup. Mulai dengan kita. Sekarang ini nauzubillah min dzalik Pak, ketika kita buat pakaian seperti ini katakan itu pakaian teroris. Kami Ramadan kemarin kami nangis Pak. Yang mengatakan ini seorang ulama, maka saya marah katakan. Pak Kiai, jika seandainya Pak Kiai mengatakan kami yang berpakaian seperti ini adalah teroris, insya Allah 5 tahun yang akan datang foto Kiai akan dibuang sama cucu-cucu Kiai. Walau kalau kita keluar negeri Pak, kita ke England, kita ke Paris, kita berpakaian seperti ini, mereka akan mengatakan holy man. Betul? Masya Allah. Bukan teroris. Sekarang dalam sejarah kita lihat, yang menjajah negeri ini Inggris Pak, pakai dasi. Betul? Ya, yang menjajah Indonesia pakai dasi. Yang ngebom agama Afghanistan pakai dasi. Nggak pakai ini. Orang-orang yang seperti ini hari-hari doa seperti ini. Bagaimana rahmat Allah turun. Ajab hilang. Seandainya kita semuanya bangga dengan pakaian seperti ini, bangga dengan pakaian Melayu, sudah hidupkan satu sunnah yang begitu hebat. Gentar orang di luar Islam akan berbondong-bondong. Kita zalim, jahil lagi. Ini dakwakan ilmu syariat. Bukan hanya jadikan ilmu syariatnya hanya knowledge. Sekarang hanya knowledge. Hanya knowledge. Ya. Coba kita lihat orang-orang. Sahabat dulu katakan, kunu mislana, jadilah kalian seperti kami. Pakaiannya sederhana, makanannya sederhana, kendaraannya sederhana, senjatanya sederhana. Tapi mereka kata, beranilah, jadilah kalian seperti kami. Kenapa? Karena mereka merupakan aplikasi daripada Quran yang berjalan, ilmu yang berjalan. Insyaallah Pak, dakwakan Pak ya.
Kemudian yang keempat, penyakit kita yang keempat nih, penyakit apa Pak? Muhtalan fakhura. Muhtalan fakhura. Sombong, angkuh. Walhal Rasulullah SAW beritahu Pak, jangan besar-besar sombong yang ada dalam diri kita Pak. Rasul saya katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk jannah orang yang di dalam hatinya ada seberat zarah daripada sombong. Apalagi sekepal gini Pak. Apalagi segini. Yang seberat zarah saja. Seberat zarah ini apa Pak? Ulama-ulama sekarang itu tamsilkan seberat zarah ini. Kalau dulu kita, orang tua kita katakan sebesar biji sawi. Kalau sekarang kalau ada rumah kita bolong, akan masuk secercah sinar matahari. Ya, akan ada tuh garis lurus tuh ya, tegak lurus ya. Maka di antara sinar matahari itu kita lihat tuh ada seperti debu-debu yang berjatuhan. Itulah jarrah namanya. Halus sekali enggak kelihatan. Mungkin kalau kita bahasa kita orang-orang yang ada di university ya unsur atom lah. Yang kalau dilihat pun tidak bisa dengan menggunakan mikroskop biasa, tapi harus menggunakan mikroskop elektron. Bahaya nih Pak. Ya. Bagaimana obatnya? Ini harus kita obati. Muhtalan fakhura. Ya. Dakwakan akhlak Rasulullah. Kita berperilaku sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dakwakan sekarang nih orang, Masya Allah. Sekarang uluk salam aja jadi tok imam aja, uluk salam aja nggak mau salaman Pak. Ya Allah. Nangis kita gara-gara. Ya. Masya Allah. Ya, baru jadi RT saja, jadi RT di sana. Kalau di Jakarta tuh jadi RT loh Pak. Ya, bukan kepala kampung Pak. Ya. Datang nih tuan-tuan dari Malaysia. Kamu sudah lapor tidak dengan saya katanya. Ya Allah, masjid ini rumah Allah. Ya. Hati-hati. Orang-orang tua kita dulu begitu sangat santunnya, begitu sangat gembiranya orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Senang deh. Saya punya datuk dulu. Berangkat haji kan dulu pakai kapal laut. Iya betul ya. Bila kembali ke tanah air tuh sama Raja King Abdul Aziz tuh dikasih koin-koin emas tuh. Dulu. Ya. Senang. Karena keberkahan tanah suci itu ada sumbangsi orang Melayu, Pak. Taat. Ya. Banyak orang yang ke sana taat, buat taat. Maka asbab ketaatan, asbab amal-amal soleh yang mereka buat, keberkahan turun. Ya, bencana-bencana yang ada di Malaysia, di Indonesia, ini juga asbab daripada orang-orang Arab yang tidak taat. Datang ke puncak maksiat, bawa perempuan, minum minuman keras. Ya. Maka kita harus buat. Salah ya? Kemudian penyakit kita yang keberapa nih? Kelima. Riya dan sum'ah. Ya, mau dipandang, mau didengar. Tak mau memandang, tak mau mendengar. Riya dan sum'ah. Kita kan maunya siapa nih? Kalau bukan karena aku, tak akan selesai ini masalah. Nauzubillah min. Mau dipandang, mau didengar, tak mau memandang, tak mau mendengar. Ingat Pak, kenapa Allah ciptakan mulut kita lubangnya satu, telinga kita lubangnya dua? Ya. Kenapa? Kita disuruh banyak dengar, bukan disuruh banyak. Makanya orang yang man kasura kalamuhu kasurah khati'uhu. Saya istighfar banyak-banyak Pak. Siapa yang banyak cakapnya, banyak salahnya. Tuh.
Orang-orang tua kita itu, ya kami Pak, ya, ayah-ayah kami, datuk-datuk kami itu rajin zikir. Ya kan dia bicara sepatah-sepatah. Dia banyak dengar. Nah, riya dan sum'ah. Gimana nih menyelesaikannya? Belajar ikhlas, dakwakan ikhlas. Dan penyakit yang terakhir Pak, hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Oh, jadi pejabat takut enggak jadi pejabat lagi, punya harta takut enggak punya harta lagi. Jadi ningrat takut enggak jadi ningrat lagi. Gimana obatnya Pak? Obatnya banyak jumpai manusia, nasihati manusia. Ya ayyuhal muddatsir kum anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir farrujjah wahzur wala tamnun tastaksir. Begitu hebatnya Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidul haya'i wat tawadhu yuhibbul fuqara wa yajlis ma'hum wa ya'udu fardahum. Setiap maulid, setiap Isra Mi'raj selalu dibacakan. Betul ya? Insyaallah ya. Kita mau belajar, jumpai Pak. Kalau kita mau tahu diri kita Pak, jumpai orang lain. Ya. Nah, kami datang dari Jakarta belajar seperti itu. Jumpa dengan tuan-tuan yang ada di sini, orang-orang baik semuanya. Ya. Kita harus belajar. Ya. Boleh Pak ya. Ini dakwah ini penting kita buat. Kita bicarakan bersama. Nanti baru kita tahu Pak. Ya. Tanggal 21, 22, 23 itu kan cuti itu. Bolehlah nanti kita buat belajar 3 hari, Pak. Ya. Belajar 3 hari. Inilah learning by doing seperti ini, Pak. Ya. Hari ini kan kita tidak pernah. Tolong dong perbaiki Fatihah saya. Kalau kita 3 hari nanti kita perbaiki Fatihah. Tolong dong perbaiki istinja saya, benar tidak? Fardu ain saya benar atau tidak? Sekarang kita Pak, kalau kita tidak buat dakwah seperti ini, apa yang kita pelajari di dalam kitab-kitab fardu ain akan sulit kita amalkan. Tapi kalau kita berangkat membawa berangkat 40 hari ke Indonesia, belajar bab tayamum, di kereta api tak ada air Pak, perjalanannya bisa 40 jam atau 24 jam. Bagaimana tayamumnya? Di kursi begitu, tak benar. Orang tua dulu itu siapkan tuh bubuk debu. Ya, sekarang kita diajarkan tuh, oh mau pergi haji Pak, mau pergi haji praktiknya salah juga. Ya. Kan ada hadisnya itu Rasulullah SAW katanya bertayamum di temboknya. Rumah Rasulullah itu tanah. Ya. Apabila di pesawat itu ada debu, kita batuk semua, Pak. Batuk semua nggak? Batuk semua nggak? Kok kita enak saja kita tayamumnya itu di kursi. Nawaitu tayamum al-istibah atas sholat. Mana debunya? Orang dipakum terus, mau berangkat dipakum, nanti habis kita dipakum lagi. Dijual tuh ya di Masjid Syi'Taling tuh itu dijual tuh sedikit tuh macam bedak. Mau begitu dulu kalau kita mau pergi jauh-jauh dikasih seketul tanah Pak, sama orang tua kita dikasih seketul tanah. Kapan kita mau praktekkan itu amalan ilmu? Sholat jamak, sholat qashar kapan? Bapak pergi ke Tanjung Pinang, pergi ke Jakarta naik kapal laut, pasti sholatnya di jamak dan di qashar. Perlihatkan Rasulullah dalam khutbah, dia turun jelaskan, oh ini caranya begini. Sahabat tahu jadinya. Kalau hanya dalam kitab saja tidak ada prakteknya, nanti Masya Allah. Mungkin kalau di sini saya pakai sepatu kopi ini, di sini diomelin, bagaimana pula kamu di sini di masjid pakai sepatu katanya. Ada nggak yang praktekkan pakai hub di sini Pak? Jalan begitu Pak? Belum kan? Takut pengurus masjid marah. Di Jakarta pernah marah Pak, kami pakai hub untuk menghidupkan sunnah, hub faid itu, ya kita pakai. Kamu kok di masjid pakai sepatu katanya? Buka tuh.
nggak ngerti Pak. Belajar bab khufain, masukul khufain. Apalagi yang lain. Salah Pak? Boleh tanggal 21, 22, 23. Siapa Pak yang sedia? Tak bayar Pak. Ayo. Libur Pak. Libur dekat-dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah SAW. Kami jauh-jauh Pak. Kami dari Jakarta ke sini Pak. Ya, tidak diundang sama bapak-bapak, tapi kami ingin jumpa semata-mata karena Allah, berpisah pun semata-mata karena Allah. Kami belajar Pak untuk jadi orang baik. Ya. Siapa lagi Pak? Mungkin dari bapak-bapak malu-malu boleh nanti habis isya kita bincang-bincang. Ya, insyaallah ya Pak ya. Bila benar itu semua dari Allah, bila salah karena kebodohan, maka tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.